Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu membuka dengan panganjalimat. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kami mulai presentasi, biasanya kami akan buka dengan pantun. Namun kali ini kami akan mencoba dengan hal lain, yaitu menampilkan JJ dari kelompok kami. Bisa dilihat dan disimak sebentar. Baik, kami akan lanjutkan. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pandeputu Angel Putri Damayanti, NIM 2. Saya Niko Meka Estini, NIM 13. Saya Putu Melani Putri, NIM 19. Saya Wulan Permata Maharani, NIM 31. Adapun daftar materi dalam presentasi kami kali ini adalah yang pertama adalah pengantar, yang kedua bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Namun, pada kesempatan kali ini dikarenakan terhalangnya waktu dan jarak, dan kami perlunya melakukan presentasi melalui via Zoom atau daring, sesi tanya jawab kami tidak isi. Kemudian kami lanjutkan dengan latar belakang dari permasalahan yang kita ambil atau tentang materi yang akan kita sampaikan. Adapun latar belakangnya adalah manusia berkomunikasi menggunakan dua cara, yaitu lisan dan tertulis. Hakikat seorang penulis adalah untuk menuangkan gagasan, fakta, dan isi pikirannya yang ditulis dengan jelas serta utuh sehingga pembaca dapat memahami maksud yang akan disampaikan. Untuk memahami sebuah tulisan, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana cara penulisan kalimat yang efektif atau benar. Karena tulisan yang baik tidak terlepas dari kalimat yang membangun tulisan tersebut. Selanjutnya ada pembahasan dari topik pembicaraan presentasi kita kali ini. Adapun topik-topik yang akan kita bahas meliputi yang pertama, definisi kalimat, yang kedua, ciri-ciri kalimat, yang ketiga, unsur-unsur kalimat, yang keempat, syarat sebuah kalimat, yang kelima, jenis-jenis kalimat, yang keenam, mengapa kita menyusun kalimat, yang ketujuh, pola dasar kalimat, dan yang terakhir adalah cara penyusunan kalimat. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah definisi kalimat. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan suatu bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki satu pengertian dan pola intonasi akhir yang utuh. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca tanya, dan tanda baca seru. Di sini kami juga akan menyampaikan definisi kalimat menurut para ahli. Sebenarnya, definisi kalimat para ahli ada banyak, dan sudah kami cantumkan beberapa di makalah kami. Namun di sini pada saat presentasi kami akan memilih 3 pengertian kalimat menurut para ahli. Di antaranya yang pertama adalah dari Kerap pada tahun 1984, halaman 156, menyatakan bahwa kalimat sebagai satu bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Yang kedua adalah Darjo Widojo pada tahun 1988, halaman 254, menyatakan kalimat merupakan bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks
yang menuangkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dan yang terakhir adalah dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kalimat adalah konsep pikiran, perasaan, dan perkataan, serta suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri kalimat. Untuk ciri-ciri kalimat di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu kalimat memiliki ide dan makna yang utuh. Kemudian yang kedua, kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga, secara tertulis, kalimat diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu sebuah kalimat memiliki lebih dari satu klausa yang menggunakan kata hubung. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana ada unsur-unsur. Yang pertama ada predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun diteruskan oleh pihak pertama. Biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contoh, Eka memiliki kekasih baru. Kemudian ada subjek. Subjek adalah unsur dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, sapaan, samaran, benda, dan lain-lain. Subjek umumnya terletak di awal kalimat sebelum predikat. Contoh, Gina teman kami. Kemudian ada objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Objek bisa berupa kata benda, frasa benda, atau kata ganti. Contoh, Jimin membeli buah jeruk. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap atau pel adalah komplement, adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Contoh, Pak Iam suka bermain tenis, pelnya verba. Kemudian ada keterangan. Keterangan adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Contoh, kami mengerjakan tugas sedangkan Eka tidur. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi syarat-syarat dalam sebuah kalimat. Syarat dalam sebuah kalimat terdapat 4. Yang pertama, yaitu menggunakan tanda baca yang benar. Yang kedua, menggunakan huruf kapital yang benar. Yang ketiga, memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat. Yang keempat, tidak ambigu. Adapun contoh-contoh dari syarat-syarat kalimat tersebut. Yang pertama, kakek itu berjalan di taman. Yang kedua, apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Yang ketiga, selamat ulang tahun. Yang keempat, cuaca cerah dan kami akan pergi ke pantai. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dapat dibagi menjadi 5. Kemudian pembagian pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya sendiri dapat dibagi kembali menjadi 4, yakni yang A adalah kalimat pernyataan atau deklaratif, yang B adalah kalimat pertanyaan atau interrogatif, yang C adalah kalimat perintah dan permintaan atau imperatif, yang terakhir adalah kalimat seruan. Yang kedua adalah kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya. Dapat dibedakan menjadi 2, yakni kalimat sempurna atau mayor. Yang kedua adalah kalimat tak sempurna atau minor. Yang ketiga adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan sifat hubungan aktor aksi. Dapat dibagi kembali menjadi 4, yakni kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan kalimat rep lokal.
Yang keempat adalah berdasarkan susunan subjek dan predikatnya, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan klausa, dibagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, karena terkendala sinyal oleh teman kami yang akan menyampaikan materi, saya sebagai moderator akan mengambil materi ini, yaitu mengapa kita menyusun kalimat. Mungkin teman saya sudah kembali lagi ke room Zoom, waktu kami berikan untuk melanjutkan materinya. Mengapa kita menyusun kalimat? Tujuan penggunaan kalimat adalah untuk menyampaikan pikiran, informasi, perasaan dari penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Singkatnya, tujuan dari kalimat adalah menyampaikan informasi dari penulis kepada pembaca secara akurat, teksis, disertai laporan penelitian. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pola kalimat. Jadi, pola kalimat di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP, subjek predikat. Kemudian yang kedua, kalimat dasar berpola subjek predikat objek. Kemudian yang ketiga, kalimat dasar berpola subjek predikat pelengkap. Kemudian yang keempat, kalimat dasar berpola subjek predikat objek pelengkap. Kemudian yang kelima, kalimat dasar berpola subjek predikat keterangan. Kemudian yang keenam, yaitu kalimat dasar berpola subjek predikat objek dan keterangan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan beserta dengan contohnya, yaitu kalimat dasar berpola subjek dan predikat. Contohnya yaitu mereka sedang berenang. Kemudian yang kedua, untuk kalimat dasar berpola subjek predikat objek, itu contohnya mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Yang ketiga, yaitu kalimat dasar berpola subjek predikat pelengkap, itu dengan contoh, dia menghias kamar dengan cantik. Kemudian yang keempat, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap, itu dengan contohnya, mereka belajar pelajaran matematika setiap hari. Kemudian yang kelima, kalimat dasar berpola subjek, predikat, keterangan, itu dengan contoh, Wulan berasal dari Surabaya. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan, itu dengan contoh, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi selanjutnya yaitu cara menyusun kalimat efektif. Yang pertama yaitu menggunakan struktur dasar. Yang kedua, perhatikan tanda baca. Yang ketiga, konsistensi subjek. Yang keempat, hemat penggunaan kata. Yang kelima, pilihan kata yang tepat. Yang keenam, kekonsistensian gaya bahasa. Yang ketujuh, periksa ejaan dan tata bahasa. Yang kedelapan, baca ulang dan koreksi ulang kalimat tersebut. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Dapat kami simpulkan materi tersebut, yaitu kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, namun terlengkap maknanya, dan mempunyai intonasi final yang mengakhirinya. Kalimat yang baik dan benar adalah kalimat yang dapat menjelaskan gagasan penulisan kepada pembaca secara utuh tanpa ada kesinambungan atau keraguan dalam mentafsirkannya. Selain itu, kalimat juga harus disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku.
Oke, eh, sesi tanya jawab akan kami lampaui atau kami lewati karena kami presentasi menggunakan media daring atau secara jarak jauh dan tidak mengundang atau menginvite teman-teman sekelas lain kelompok kami. Baik, tadi di awal kita buka dengan JJ, maka di akhir juga kita akan tutup dengan JJ. Selama teman-temanku bersamaku, aku bisa melakukan apapun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami ucapkan. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Apabila juga ada kendala internet atau yang membuat Ibu serta teman-teman sekalian yang akan menyaksikan presentasi kami tidak nyaman, kami mohon maaf sekali karena sinyal di setiap tempat kami Zoom itu berbeda-beda. Akhir kata, sebelum kami tutup secara permanen presentasi ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.